Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman ketika narasi lebih tajam daripada pedang, pertahanan paling kokoh bagi suatu bangsa bukan lagi tembok beton, tetapi logika dan kesadaran publik. Ketika dua hal ini hidup di tengah rakyat, maka bangsa ini tak akan mudah dijadikan objek adu domba, apalagi mangsa propaganda kekuatan politik, baik dari dalam maupun luar negeri. Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj, ulama dan cendekiawan Nahdlatul Ulama, berulang kali menegaskan bahwa kemajuan bangsa hanya mungkin jika rakyat memiliki nalar sehat dan kesadaran kebangsaan yang kuat. Dalam salah satu ceramahnya, beliau menekankan, bangsa ini akan kokoh jika rakyatnya kritis, beradab, dan tidak mudah diadu domba. Pendidikan harus melahirkan manusia yang berpikir, bukan sekedar menghafal. Dengan berpikir kritis, rakyat tidak sekedar menjadi konsumen wacana, tetapi mampu membedakan antara fakta dan manipulasi, antara kritik yang sehat dan adu domba yang beracun. Logika bukan sekedar kemampuan akademik, tetapi fondasi untuk melihat dunia secara jernih. Dalam masyarakat yang kehilangan logika, kebohongan diulang-ulang menjadi kebenaran, dan kehebohan lebih dipercaya daripada kearifan. Immanuel Kant, salah satu bapak filsafat modern, menyerukan kebebasan berpikir. Superior, have courage to use your own reason. Beranilah berpikir sendiri dengan akal sehatmu. Semangat ini sejalan dengan pandangan Kiai Haji Said Aqil Siraj yang menegaskan bahwa umat Islam harus memiliki akal kritis agar tidak menjadi korban politik pecah belah. Beliau sering mengingatkan bahwa kemunduran umat bukan hanya karena faktor ekonomi atau politik, tetapi juga karena krisis logika dan hilangnya tradisi berpikir mendalam. Imam Al-Ghazali menegaskan pentingnya akal sebagai cahaya yang menuntun manusia. Al-aqlu huwa nurul ladzi yumayyizu bainal haqqi wal batil, wa bihi yastadillul abdu ala tariqin najati. Akal adalah cahaya yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, dan dengannya hamba menemukan jalan keselamatan. Kesadaran publik bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga kepedulian terhadap nasib bersama. Di tengah gelombang propaganda, hanya kesadaran kolektif yang mampu menahan runtuhnya kohesi sosial. Rakyat yang sadar akan pentingnya hidup damai tak akan mudah dibenturkan oleh sentimen politik atau sektarian. Jean-Paul Sartre menulis, "Freedom is what you do with what's been done to you." Kebebasan adalah bagaimana kamu bertindak atas apa yang terjadi padamu. Kesadaran publik adalah bentuk kebebasan yang bertanggung jawab, bukan reaktif, tapi reflektif, bukan dendam, tapi kebijaksanaan. Ibnu Khaldun menegaskan hubungan antara kesadaran kolektif dan kekuatan suatu peradaban. Idza fasadatis al-'asabiyyatu fil ummah du'ufatit daulah wa tafarraqal jam'u. Apabila solidaritas dalam suatu umat rusak, negara menjadi lemah dan persatuan tercerai-berai. Namun di banyak negara berkembang,
rakyat tidak dibekali logika dan kesadaran sebagai bekal utama berbangsa. Sistem pendidikan lebih fokus pada hafalan daripada berpikir kritis. Media lebih sering menyajikan sensasi daripada substansi. Dalam kondisi seperti ini, rakyat menjadi ladang subur bagi narasi yang memecah belah. Bertrand Russell menyindir, "Many people would sooner die than think. In fact, they do." Banyak orang lebih memilih mati daripada berpikir, dan kenyataannya mereka melakukannya. Kiai Haji Said Aqil Siraj mengajak kita kembali pada tradisi intelektual Islam yang memadukan wahyu dan akal. Beliau kerap mengutip pesan Al-Quran yang berulang kali memerintahkan manusia untuk yatafakkarun, berpikir, dan yaqilun, menggunakan akal. Sejalan dengan pesan itu, filsuf Muslim Ibnu Rushd menulis, "Inna na'lamu anna syar'a da'ana ila nadhari wal i'tibari, wa dzalika la yatimmu illa bil aqli." Kami mengetahui bahwa syariat mengajak kita untuk meneliti dan mengambil pelajaran, dan itu tidak akan sempurna kecuali dengan akal. Logika dan kesadaran publik bukan proyek intelektual belaka. Keduanya adalah benteng hidup bangsa dari keruntuhan. Pesan Kiai Haji Said Aqil Siraj mengingatkan kita bahwa pembebasan sejati tidak lahir dari kemarahan yang meledak-ledak, tetapi dari kecerdasan yang dipandu oleh hati nurani. Ketika rakyat mulai berpikir dan sadar, tak ada satupun kekuatan yang bisa memecah belah mereka. Sebab kekuatan sejati sebuah bangsa bukan terletak pada elitnya, tapi pada nalar rakyatnya. Dan di sanalah kemerdekaan menemukan makna terdalamnya. Wallahu a'lam bishawab.